saya Vika Udina dari kelas PGMIC dengan NIM 220103110017. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan dalam media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama itu model administratif. Nah, model ini adalah pendekatan dari atas ke bawah. Misalnya pemimpin, pejabat tingkat atas melakukan pengembangan dan guru hanya perlu mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh pihak atas. Yang kedua ada model pendekatan grassroots. Ini kebalikannya dari model yang pertama. Nah, pengembang kurikulum ini dimulai dari bawah, yaitu sekolah atau guru. Hal ini muncul karena adanya ketidaksesuaian kurikulum yang ada dengan kebutuhan di lapangan, dan fokus pengembangan kurikulum ini berdasarkan kebutuhan lapangan. Yang ketiga ada model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh seorang guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat, ada model BIKAM. Metode pengembangan kurikulum BIKAM ini terdiri dari 5 tahap. Yang utama yang harus diikuti oleh pembuat keputusan: 1. Menentukan ruang lingkup. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, penyusunan tujuan pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran, implementasi kurikulum, dan selanjutnya yang terakhir, evaluasi kurikulum. Model yang kelima ada model Rogers. Rogers mengembangkan model pengembangan kurikulum yang dikenal sebagai model relasi interpersonal Rogers yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, seleksi target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok intensif. Yang ketiga, pertemuan dengan masyarakat lebih luas. Yang keempat, pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Selanjutnya yang keenam ada model pemecahan masalah. Model ini juga dikenal dengan nama Action Research Model dan didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum adalah perubahan sosial. Nah, proses pengembangan kurikulum ini melibatkan seluruh komponen pendidikan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan seperti orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Proses penyusunan kurikulum mengikuti prosedur Action Research Taba. Yang ketujuh ada model inverted model. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dapat mendorong inovasi guru. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model ini adalah diagnosa kebutuhan, breakout, revisi, kerangka kerja teori, pengumuman kurikulum baru. Nah, dari ketujuh model di atas, model kurikulum yang cocok menurut untuk diadaptasikan dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini adalah grassroots, karena inisiatif pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari berbagai sekolah. Sekaligus pada model ini didasarkan oleh 2 pandangan pokok, yaitu 1. Implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.